bisa main gitar sama main harmonika itu dari zaman sekolah, apa karena tugas-tugasnya yang nanti Bapak jelasin ini, Pak? Ya. Sebenarnya musik ini mungkin dari dulu kita sudah senang ya dengerin orang nyanyi, dengerin musik itu udah senang. Cuma belum bisa main. Ya, belum bisa, ya katakan kalau main gitar itu ya belum sebisa yang belum mahir ya. Belum mahir itu. Termasuk harmonika pun blank waktu itu kan. Tapi begitu kita dinas itu mau nggak mau kan semacam apa ya, terpaksa harus terpaksa karena setiap pimpinan itu selalu melihat potensi-potensi junior-juniornya untuk supaya bisa tampil gitu kan. Nah, kadang-kadang kita malu kalau kita diperintahkan untuk menyanyi tapi lebih baik saya menghindar, lebih baik saya sekojam daripada suruh menyanyi. Nah itu. Nah, ini kadang-kadang kan apa ya? Kita punya talenta tapi kalau kita tidak aplikasikan di kehidupan sehari-hari rasanya tuh hampa, hidupnya hampa kalau nggak ada musiknya hampa rasanya. Gitu. Makanya saya belajar ngikuti, kalau nyanyi itu harus begini, suaranya begini, lagu-lagunya inilah lagu-lagu artis-artis yang terkenal itu kan kita ingin tahu kan, suaranya seperti ini, kita ngikuti aja seperti apa. Walaupun nanti pada pelaksanaannya belum sebagus nih, karena kita bukan penyanyi kita bukan artis, tapi kita ya, ingin seperti dia, seperti apa kan gitu. Nah itu akhirnya kita lama-lama ya beli gitar, kita belajar gitu. Jadi serius akhirnya. Jadi ya Pak? Serius. Karena ini sebagai sarana kita juga, sarana kita untuk bisa bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Oke. Nah ini udah mulai serius nih ya. Tadi Bapak ngomong dinas, Pak. Iya. Bocorin sih, Pak. Dinasnya di mana? Sebenarnya saya menggeluti musik ini pada saat saya dinas di Sulawesi Barat. Pada saat itu menjabat sebagai direktur pengamanan objek vital di Parmovit ya. Parmovit ya. Kebetulan di sana itu kan Polda baru, kemudian pejabat-pejabatnya juga baru, yang belum ada sarana prasarana masih terbatas untuk semuanya, termasuk SDM-nya juga terbatas. Nah, terus di objek vital itu juga tidak ada objek vital yang harus diamankan di sana, sepi. Sebenarnya, ya masih sepi. Akhirnya kita ya belajar lah dengan serius, dengan belajar musik, gitu, baik itu gitar, apalagi harmonika. Harmonika. Jadi gitar dulu baru harmonika, Pak? Gitar dulu harmonika. Tapi ternyata begitu belajar harmonika itu tidak gampang, susah. Banget, Pak. Susah banget. Yeah. Tapi itu kalau kita tidak bisa menggeluti harmonika ya biasa aja ya, Pak ya. Langsung udah nggak jadi dia belajar, udah langsung digeletakkan begitu aja. Tapi karena saya ingin serius, kok Iwan Fals itu bisa menyanyikan lagu ya dengan harmonika, dengan gitar sekaligus ya. Akhirnya kita pesan di mana lah beli harmonika nih yang kayak punyanya Iwan Fals. Ternyata di online ada. Akhirnya kita beli online gitu, dapat belajar do re mi fa sol la si do re mi fa sol terus begitu. Nampaknya lama-lama ya kita menyesuaikan lagu-lagu yang ada notnya dulu, karena ini nadanya do tiup, sedot tiup, tiup kan gitu kan. Nah kalau salah sedikit ya sudah bubar itu kan. Bubar. Terselip sedikit dia bubar. Makanya udah kita belajar itu pun dimanapun kita harus bawa gitu. Ada gurunya nggak sih, Pak? Nggak ada gurunya. Otodidak berarti. Dari Mas itu otodidak. Ya udah akhirnya ya lihat-lihat di YouTube, gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya lama-lama kok bisa kita ngikuti lagu-lagu yang tanpa not itu kita bisa sudah ngikuti. Berapa lama sih, Pak? Dari nol sampai bisa main harmonika itu satu lagu lah? Kurang lebih ya 5 bulanan lah. Wih, nggak lama juga ya, Pak? Nggak lama juga. Jadi sambil dinas di Sulawesi itu sambil belajar? Sambil belajar. Di kantor pun saya bawa. Karena di kantor itu
pasti banyak yang anggota yang banyak berulang tahun. Nah, setiap saya di kantor ke ruangan-ruangan itu begitu masuk langsung saya bunyikan ya happy birthday gitu. Wow, langsung tepuk tangan gitu anggota kan gitu. Jadi disitulah saya membuat anggota itu senang, terhibur. Karena kalau kita dinas itu tanpa musik itu rasanya kok hampa. Nggak ada seninya di situ. Gitu. Menurut saya ya, makanya kadang-kadang kalau saya menjabat sebagai pimpinan begitu saya masuk itu harus ada musik. Walaupun musik itu nanti musik apa gitu kan, tapi itu kan membuat kita bergairah. Sambil bekerja sambil mendengarkan musik. Ya itu. Jiwanya seperti itu gitu. Dan sudah pernah diterapkan pada saat? Udah saya terapkan. Jadi setiap saya menjabat sebagai kepala ya udah ada sound system yang biasa nanti ke ruangan-ruangan mana. Oh iya, oke. Saya hidupin lagu-lagu. Kadang-kadang lagu apa kita punya flash disk yang sudah lagunya udah pilihan masuk situ. Wah, ternyata begitu saya survei di ruangan-ruangan ternyata pada ngikuti gitu. Suka ternyata. Bukan gitu. Mengganggu malah menjadikan lebih antusias ya dalam bekerja. Malah dia yang awalnya stres itu malah gak stres. Kan dengan lagu itu dia bisa ngikuti gitu. Pak, tapi dulu niatan sekolahnya emang benar-benar mau jadi polisi bukan jadi pemusik kan, Pak? Ya. Memang sebenarnya hobi musik dari sebelum masuk ke kepolisian? Ya sebenarnya dari dulu pun saya sudah senang dengan musik, Tapi kan untuk bagaimana kita bisa membawa alat itu kan belum sampai ke situ. Hanya dengan di radio, di TV, senang musik. Justru ketika berdinas ada tantangan lah ya dari senior atau atasan, daripada saya push up, kan ya udah hajar aja nyanyi udah. Iya betul. Keterusan. Sampai ya waktu saya dinas di Kasubag Lantas di Malang, Polwil Malang. Oke. Saya sampai suara saya hilang habis karena saking seringnya disuruh nyanyi. Walah. Suara saya sampai hilang. Serak terus. Nah, kenapa suara saya serak begini kan? Ternyata begitu ke THT, beberapa THT kan, wah ini ada gejala ini nih, ada semacam mengganggu pita suara nih gitu. Akhirnya ya jalan terakhir dioperasi. Jadi pita suara saya dioperasi karena dia ternyata ada tumor di pita suara saya. Keseringan nyanyi, teriak-teriak yang saya bikin kayak itu, ternyata ada pita suara yang kena tumor. Ya. Akhirnya kita operasi. Nah, operasi itu 1 bulan saya tidak boleh bicara. Jadi niup harmonika juga nggak boleh dong, Pak? Dulu belum ada harmonika. Oh, itu belum ya? Belum. Waktu itu belum ada harmonika. Belum main harmonika ya? Belum. Itu hanya sekedar nyanyi aja. Tapi kan kita nggak main gitar. Hanya nyanyi. Wah, nyanyinya lagu-lagunya Peter Pan itu kan. Nah itu. Hajar terus. Lama-lama kok serak. Sampai suara habis. Gitu. Ternyata ada tumor pita suara. Operasi. Kemudian operasi 1 bulan nggak boleh bicara. Sama dokter. Nah, itu di bawahnya itu masih ada anakan-anakan yang nantinya akan mengganggu pita suara lagi. Tapi akhirnya saya cari semacam yang bisa membunuh tumor, kanker dan sebagainya itu apa gitu. Ternyata teh benalu. Teh yang tumbuhnya di benalu. Bukan, benalu yang tumbuhnya di teh. Di teh. Nah, itu saya benalu teh ya. Benalu teh. Itu saya buat ramuan setiap pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum. Itu ternyata bersih. Gitu. Antioksidan itu. Antioksidan itu ya. Nah, saya itu alhamdulillah sampai sekarang saya kalau teman saya yang dulu sama-sama polisi Polwan itu di sini dibolongin. Sampai dioperasi dibolongin sini. Suaranya tuh suara sini pong gitu. Tapi ya ternyata dia tidak bertahan lama untuk hidup, meninggal. Jadi kalau Bapak alhamdulillah sampai sekarang sembuh ya. Iya. Terus Pak, ke Lampung sekarang ini ceritanya setelah dari yang udah jadi jago main piano dan main gitar dong.
Panjang itu ceritanya. Begitu saya di Sulawesi Barat itu kan ada YouTube juga, saya masukkan ke YouTube kan, nyanyi apa namanya tuh, kalau kita nyanyinya lagu-lagu yang terkenal itu apa namanya ya, apa sebutannya apa ya, kalau dapping apa gitu, ya semacam itu. Kita menyanyikan lagu orang gitu. Lagu orang itu kan. Lama-lama kok banyak yang like, subscribe gitu kan. Awalnya malu kita mau tampilkan itu, wah lagunya kurang bagus, kurang apa, kok ditampilkan ke. Tapi begitu saya lihat kok nggak ada yang tidak apa ya, tidak suka, semua nge-like, subscribe. Sampai sekarang udah lumayan lah. Udah berapa emang apa channel YouTube sekarang? Kalau channelnya udah berapa ya? Mungkin ada kalau 8 atau 9 YouTube. Kalau ininya subscribernya? Sebenarnya udah lumayan, udah ribuan. Udah banyak ya Pak? Ribuan. Cuma kita tidak pernah ingin tahu seperti apa, katanya itu juga ada iklannya, bisa diambil honornya, uangnya gitu. Tapi saya belum bisa caranya untuk itu, belum bisa. Nanti takutnya malah dikomplain sama penyanyi lagunya, penyanyi aslinya kan gitu. Katanya sudah dapat royalti dari situ kan gitu. Nanti nggak usah diambil dulu lah. Terus baru pindah ke Lampung? Ya waktu itu pindah ke Lampung itu. Dan berdinas di tempat yang sekarang? Ya, alhamdulillah begitu dinas itu saya tetap bagaimana berkreasi ya, berkreasi untuk memotivasi juga kepada staf-staf saya. Ya pokoknya kita bekerja tuh upayakan ada musik supaya diterapkan juga di Lampung. Supaya ada gairah untuk bekerja di situ. Kalau diam-diam coba, begitu diam ngetik, wah rasanya pikiran tuh hanya di situ aja gitu. Tapi kalau ada musiknya kan enak, sambil ngetik, sampai santai gitu, relax. Jadi nggak relax, jadi nggak terlalu tegang gitu. Dan saya menerapkan pada anggota pun juga gitu. Apa yang disampaikan oleh pimpinan kepala BNN itu. Nah, ini kan disebut akhirnya. Ya. Okay. Beliau tidak pernah marah-marah. Tidak marah-marah karena beliau menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa ternyata marah itu tidak diatur dalam undang-undang, dalam peraturan gitu. Iya Pak. Karena marah-marah itu bukan solusi. Bukan solusi gitu. Yang benar apa yang anggota salah ya dikasih tahu, oh kamu salah gini nih, harusnya kamu begini. Jadi ya salah itu ya memang ada apa, memang dia salah, tapi petunjuknya apa untuk supaya mereka nggak salah lagi itu disampaikan betul gitu. Makanya saya juga kadang kepada anggota juga demikian, saya juga nggak pernah marah. Susah kalau saya mau marah itu, urat marah sudah nggak ada lagi, putus urat. Karena udah keseringan nyanyi itu. Ya, itu. Jadi kita happy relax. Jadi udah ini menarik nih. Kita udah tahu nih siapa nih Pak Ihsan. Pak pangkatnya kombes kalau nggak salah ya Pak. Ya. Kombes Ihsan, terus dinasnya di. Tapi ada yang bilang pangkatnya kolonel polisi. Kolonel polisi. Sama aja kalau zaman dulu Pak. udah tahu ceritanya bagaimana dia bisa main gitar, main harmonika. Nah, nanti kita mesti ngobrolin dinasnya di BNNP ini seperti apa kaitan musik dengan BNNP-nya. Tapi nanti kita mesti jeda dulu Pak. Kameramen tadi udah bilang 1 menit lagi kita iklan. Kita balik lagi nanti ya Pak. Tetap nonton Nongki, tunggu balik lagi kita.